Tes, tes. Udah siap semua lagi? Sudah, Pak. Oke. Pak mau nanya, Pak. Oh ya, enggak. Berarti nanti hasil dari CentOS-nya itu berupa komen prompt ya? CentOS-nya berupa comment prompt. Ya, Oh iya, dari apa? pas sudah Eh, selesai diinstal itu ya? jadinya itu nggak ada tampilan UI-nya UI-nya ya? gitu. Ya, Oh iya. dia cuman kayak teks biasa. Oh iya, siap, Pak. Oh iya, Pak mau nanya lagi. Ya, boleh. Kalau komen prompt gini untuk setting network yang tadinya tuh gimana ya, Pak? Ya, nanti ada tools-nya tersendiri. Oh, Nanti kita belum pakai network sih. Paling nanti di apa jam jam 4-an baru pakai network. Baru belajar yang basic comment-nya dulu. oke, baik. Oke, bisa dimulai lagi ya. Bisa, Pak. Oke. Send. Um, udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini katanya untuk instalasinya sudah komplit ya. Jadi kita restart aja, reboot di sini. Nah, dia akan restart ya. Oke, nah tadi untuk boot itu tadi kayak ini. Jadi dia akan untuk nyimpan profil ini nih, yang slash boot tadi. Jadi kalau misalnya apa slash bootnya kita hapus gitu ya, nah nanti kita nggak bisa milih lagi ininya nih, si booting ininya. Jadi nggak bisa masuk ke OS-nya gitu. Oke. Nah, di sini katanya sudah bisa ya di sini. Oke. Nah, ini kita masukin aja username sama password yang tadi kita setting ya. Saya mau login sebagai user biasa dulu, Dimas. Terus passwordnya yang tadi, password. Nah, ini. Oke, silakan coba login dulu. Oke. Oke, udah bisa login semua? Sudah, Sudah ya? Mas. Oke. Nah, sekarang kita coba belajar basic comment dulu ya. Beberapa komen yang basic. Nah, di sini misalnya kita akan coba lihat direktorinya. Ya. Nah,
untuk lihat direktori, sekarang kita ada di mana, kita bisa pakai komen yang namanya pwd. pwd. Ini kelihatan nggak ya? Saya zoom dulu. Nah. Ya. Nah, di sini lokasi sekarang kita berada ya. Dari /home /Dimas. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, kita itu udah punya 2 user. Ya. Ada user root, ada user normal, user biasa, namanya Dimas. Ya. Nah, sekarang di sini namanya misalnya saya mau bikin satu file. Ya. Nah, untuk membuat file, kita bisa pakai perintah yang namanya touch. Ya. Touch. Ini kita bisa pakai autocomplete ya, di tab aja, pakai tab, di tab gitu ya, tab 2 kali, TO, di tab lagi, nanti dia akan muncul nih, gitu ya. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, Mas kalau pakai komen berarti harus hafal semuanya dong? Ya enggak ya. Nah di sini juga ada auto completion-nya gitu ya. Atau kalau kita mau lihat list semua komen yang ada di Linux gitu ya, kita bisa pakai man. Sorry. Bentar, saya lupa. Yes, comment Linux. Sit. Nah, kita bisa lihat nih ya, list-list komennya ini. Ada ls, ada cd, ada cat gitu ya, ada mv, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa baca ya, atau kita bisa coba gitu. Nah, jadi di sini misalnya saya mau bikin file, berarti touch, nama filenya apa? Misalnya belajar linux.txt. Okay. Di enter. Nah, kalau kita mau lihat list filenya, itu kita pakai perintah yang namanya ls. Enter. Nah, di sini kita punya file namanya belajar Linux. Oke, simpel ya. Ada yang ditanyain dulu sampai sini? Aman. Ya? Aman. Aman ya? Oke. Nah, sekarang misalnya saya mau ngedit filenya, ya. Nah, untuk ngedit filenya, di sini berarti kita perlu text editor ya. Nah, untuk text editor di CentOS ya atau Red Hat Distribution kita ada 2. Ada pakai Nano ya, ada pakai V. Nah, teman-teman boleh bebas mau pakai Nano atau mau pakai V, tergantung dari teman-teman ya, bebas. Kalau saya biasanya lebih senang pakai V atau Vim biasanya. Nah, kalau pakai Vim kita perlu install dulu. Cuman sekarang kita pakai V dulu aja ya, yang udah ada bawaan dari OS-nya. Nah, terus kita V, namanya belajar nama filenya gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi kita tinggal tap 2 kali ya. Nah, ini nanti biasanya langsung otomatis muncul. Ya. Kalau kita enter, nah ini tampilannya blank seperti ini ya. Bentar, saya kecilin dulu. Di sini ada statusnya di bawahnya. 75. 220. Nah, di sini modenya mode read ya. Artinya kita nggak bisa nambahin sesuatu nih. Nah, kalau udah ada muncul insert gini, baru kita bisa nulis. Nah, kalau kayak gini, modenya mode read ya. Nah, ini kalau kita ketik gitu, baru dia muncul.
Nah, biasanya untuk berubah mode, kita pakai Shift I. Nah, ini insert. Misalnya saya mau nambahin kata-kata. Misalnya something, saya sedang belajar Linux. Ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai gimana? Kalau sudah selesai, kita escape, ya. Escape. Nah, kemudian si file ini kan masih kebuka. Nah, kalau kita quit, berarti kan nggak kesimpan. Nah, kalau kita mau save, kita bisa pakai makro. Ya, makronya itu di sini pakai !2 wkey, artinya write quit. Nah, kita tulis terus ditutup. Ya. Kalau key aja, artinya ditutup aja. Nah, kalau kita tutup, kita filenya rubah, biasanya dia nggak bisa. Ya. Kalau kita coba nih, nah dia nggak bisa nih. Now write, since filenya ada perubahan. Itu ya. Nah, jadi kita di sini kalau kita mau batalin, kita pakai key underscore, tanda seru, ya. Tapi karena tujuan kita mau nulis, jadi kita pakai key, ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang tanya dulu? Aman, Mas. Mana ya? Yang lain? Aman juga? Aman, Pak. Aman. Aman. Masih aman, Oke. Mas. Next ya. Nah, di sini kalau kita mau clear, mau bersihin ya teks yang sebelumnya, kita pakai clear. Nah, jadi dia balik lagi nih kursornya ke sebelumnya. Nah, sekarang misalnya saya mau nampilin yang ada di file tersebut. Nah, kira-kira ada yang tahu pakai perintah apa? Cat ya, betul. Cat. Nah, cat, terus kita arahin ke filenya ya. Belajar Linux. Nah, ini hasilnya ya. Saya sedang belajar Linux. Oke. Oke. Nah, itu untuk membuat file ya. Nah, sekarang di sini saya mau bermain dengan folder ya. Nah, tadi kan saya bilang ya, di sini kalau kita lihat posisi sekarang, ini ada di home ya, pwd, kan pakai pwd. Sebentar, saya besarin dulu. pwd ya. Nah, kalau saya mau ganti misalnya mau saya pindahin foldernya, sekarang saya mau ke /var, itu kira-kira pakai apa? cd ya, betul. cd itu change directory. cd/var. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi pwd, nah sekarang posisi kita ada di /var ya. Nah, saya mau lihat dulu isi dalamnya ls. Nah, ini ada beberapa folder ya. Oke, nah sekarang di sini saya mau balik lagi ke home. Ini kita tinggal cd aja, cd diantar. Nah, sekarang kalau kita lihat pwd, sekarang udah ada di home lagi ya. Gitu. Home ini adalah default destination. Jadi kalau misalnya kita pindah gitu ya ke misalnya usr, share, lib gitu, share, misalnya genome gitu. Nah, sekarang kan kalau kita lihat di sini pwd posisi kita ada di sini ya. Nah, kalau kita mau balik lagi ke home, ke default ya kita cd aja. Oke. Nah, sekarang saya ada di home. Misalnya saya mau bikin folder. Kira-kira pakai perintah apa? Ada yang tahu? Mengkadir. Kadir ya. Kadir. Nah, misalnya saya mau bikin folder namanya dokumen.
Documents. Oke. Nah, kalau saya ketik cd dokumen, ini kira-kira bisa atau enggak? Bisa. Yakin? Nggak bisa. Karena Ya bisa deh. Bisa, Mas. bisa? Bisa. Bisa kan dokumen. Enggak. Directory. Bisa atau enggak nih? Nggak bisa. Nggak bisa karena D-nya besar, Oh iya. belum ada folder. Ya, nah jadi si Linux ini case sensitif ya. Artinya dia akan membedakan huruf besar dengan huruf kecil. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nulis alay gitu ya, misalnya O-nya jadi 0, E-nya jadi 3 gitu ya, itu dia nggak akan bisa. Atau misalnya kecil semua, tapi yang kita buat besar, itu dia nggak akan bisa. Tuh ya. Ini ada no such file or directory. Karena kita belum punya nih untuk apa namanya destination yang ini ya. Oke, nah jadi di sini make sure penulisannya benar ya dokumen. Oke, ini udah ada di folder dokumen ya. Oke, nah sekarang saya mau balik lagi. Oke. Nah, kalau misalnya saya mau pindahin file yang sebelumnya. Nah, di sini kan ada belajar Linux TXT ke folder dokumen. Kira-kira pakai perintah apa? MV. MV, betul ya. Berarti di sini MV belajar Linux ya ke folder dokumen. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang di sini ls, nah ini sudah nggak ada ya foldernya. Kemudian di sini dokumen, kita pindah ke dokumen, baru kita lihat lagi, baru ada. Ya. Oke, nah sampai sini ada yang tanya dulu? Kalau mau mindahinnya sekaligus banyak, misal itu setelah MV itu berarti file-file yang mau dipindahin gitu ya Mas ya, baru. Ya, betul betul. Oh, iya. Untuk itu biasanya pakai pattern Mas. Jadi biasanya itu patternnya pakai regex. Ada yang tahu regex itu apa? Regular expression? Kurang tahu Mas. Oh, belum tahu ya. Oke, nah jadi di sini ada regex. Nah, regex ini ibaratnya kayak apa pattern gitu ya. Nah, jadi di sini misalnya ini ada beberapa kata nih ya, misalnya. Ya, ibaratkan kalau misalnya saya punya file 2.txt, file 3.txt, misalnya nama 3.txt. Nah, saya mau mindahin semua file yang ada unsur filenya. Berarti di sini kita bikin formatnya nih. Kita bikin formatnya, file gitu ya. File, terus bintang. Terus di sini ada lagi dot txt. Oh, sebentar, sorry. Ini dalam kelompok ya. Nah, kalau misalnya saya mau ngambil semua yang namanya txt, berarti kan di sini /w. Nah, semua txt gitu ya. Nah, ada kadang misalnya saya mau cuman file yang ada prefix filenya. Awalin itu pakai file ini. Nah, nih jadi di sini ada sorry, file /w.
bintang dot txt. Nah, ini ada bentar. Nah, ini. Jadi di sini kita bikin format kayak gini. Jadi nanti kita bisa mindahin ke targetnya gitu. Nah, karena ini kan filenya belum ada. Jadi kita bikin dulu misalnya. Touch file 2.txt, touch file 3.txt. Berarti mv formatnya tadi file slash w, atau gini juga bisa sih, bintang titik txt. Misalnya saya bikin satu lagi ya, touch misalnya file 3 dot misalnya md gitu. Nah, berarti kan di sini punya 3 file ya. Ada yang ekstensinya txt, ada md, ada txt juga. Nah, saya mau pindahin semua yang folder txt. Berarti mv bintang .txt ke folder mana? Dokumen. Nah, sekarang kalau kita lihat ls, nah yang .md ini masih ada. Gitu. Kalau kita lihat ls ke dokumen, nah ini dia pindah semua. Tuh. Ya. Oke, baik, Mas. Oke. Nice. Ada pertanyaan lagi? Belum, Mas. Oke. Ya. Nah, selanjutnya oke. Nah, misalnya di sini saya mau bikin nested folder. Jadi saya mau bikin di dalam folder, ada folder lagi, ada folder lagi. Ada yang tahu perintahnya gimana? Kurang tahu. Oke. Nah, jadi sebetulnya sama. Kita bisa pakai mkdir. Ya, kalau kita lihat dokumennya pakai man ya. Sorry, man mkdir. Nah, di sini kita bisa Nah, di sini tuh ada beberapa parameter ya. Nah, mkdir itu dia untuk bikin directory. Nah, terus di sini ada option. Modenya kita bisa setting read write-nya gitu ya. Terus ada parent. Parent itu dia akan ngecek kalau misalnya parent directory-nya itu udah ada atau belum gitu ya. Dan lain-lain. Nah, jadi di sini kita perlu parameter parent. Nah, jadi mkdir ya, invite. Nah, misalnya saya bikin folder dalam dokumen, ada misalnya markdown, terus ada lagi saya mau bikin user guide, misalnya. Nah, dia kalau kita lihat ls dokumen, markdown, user guide. Sorry. Iya, di dalam markdown ada user guide gitu. Jadi kalau misalnya tanpa pakai p gitu ya, dia nggak akan bisa. Misalnya mkdir. Nah, saya bikin folder lagi, markdown misalnya testing,
Terus dalam sini ada lagi misalnya skenario 1. Nah, ini dia biasanya nggak akan bisa, karena folder testingnya kan belum ada ya. Nah, nih, kalau kita lihat. Cannot create directory. Katanya filenya nggak ada nih. Gitu. Jadi biasanya kita harus kasih input. Ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang tanyain lu? Aman, Mas. Kan ya? Oke. Nah, selanjutnya, kalau misalnya saya mau bikin 2 folder sekaligus dalam satu folder, kira-kira ada yang tahu pakai apa? Touch nama folder. Hmm. Folder, Mas. Bikin folder, ya. Multiple folder dalam satu komen. mkdir pakai kurung siku, kurung kurawal, nama file, nama folder, koma nama folder, Ya, terus directory path. Gitu. betul ya. Jadi pakai kurung kurawal ya. Dia. Nah, misalnya saya kasih v komen markdown. Nah, misalnya di sini saya mau bikin banyak gitu ya foldernya. Misalnya testing untuk login, terus misalnya untuk apalagi misalnya authentication, login, user management, misalnya. Terus misalnya gitu ya. Nah, ini kalau kita buat lihat dan testing. Nah, di sini ada banyak nih. Login, skenario, tes, sama user management. Oke, selanjutnya saya misalnya mau ngehapus. Kira-kira ada yang tahu pakai perintah apa? RM. RM ya. RM. Saya mau ngapus folder user management. Misalnya, berarti kan ke markdown, testing, user management ya. RM dir bukan sih, Mas? Ya, betul. Biasanya pakai RF. RF. Nah, test dokumen, markdown, test. Nah, dia kehapus. Itu. Oke, nah kalau misalnya saya mau ngehapus yang skenario sama yang teks, kira-kira di mana nih komennya? RM login spasi tes. Markdown, testing. Jadi ini gimana nih? Kurang tahu. Kalau kalian tahu, oke. Ini kita bisa masing-masing ya. Skenario sama dokumen, markdown, testing, test. Nah, kalau kita lihat, ls, dokumen, markdown, testing. Nah, ini kita bisa masukin parameternya. Ada banyak nih. Ini tuh bisa banyak. Ya. Dipisahin pakai spasi. Atau juga kita bisa pakai regex kalau misalnya ada similarity ya. Misalnya login 1, login 2, login 3 gitu. Misalnya saya coba dokumen, markdown, testing. Nah, misalnya mkdir, saya bikin beberapa, misalnya login 1, login 2, login 3 gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat ini ada login 1, login 2, login 3. Nah, misalnya saya mau menghapus yang ada
eh, angkanya di sini, ya. Berarti di sini kita bisa pakai RM, RF. Nah, di sini kita bisa pasang login/d. Kalau kita lihat, oh masih ada. Oke. RF, login, /d. Oh, masih ada. Atau misalnya saya menghapus, saya bikin dulu misalnya tes gitu ya. Nah, saya menghapus untuk yang ada loginnya. Berarti RM, RF, login, bintang. Ini misalnya. Nah, baru bisa. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, sampai sini ada yang tanya lo terkait file management, Aman, Mas. teman ya. Oke. Nah, misalnya selanjutnya kalau saya mau rename filenya, kira-kira pakai apa tuh? MS juga. RM juga. RM atau MV. MV ya? MV. MV filenya, terus ke targetnya ya. Misalnya ke dokumen. Jadi file misalnya 4.txt. Terus kalau kita lihat dokumen, nah dia udah ganti nama ya. Oke, aman ya? Masih simpel. Oke, nah selanjutnya juga di sini kalau kita mau lihat historinya ya, komen-komen apa aja yang udah kita lakuin, kita bisa pakai history. Nah, ini ada beberapa list yang kita bisa lihat ya. Nah, ini kalau kepanjangan gini, kita bisa kasih pipe. Misalnya history, garis miring ya, garis lurus, more. Nah, jadi kita lihatnya bisa satu per satu. Tuh, kita tinggal enter aja. Ini komen-komen yang udah pernah kita running. Oh ya, kalau misalnya kita mau quit, kita tinggal quit aja. Oke. Oke, selanjutnya, oke, nah di sini ada permission ya. Oke, nah untuk lihat permission, sebetulnya kita bisa pakai, oh ya ada satu lagi. Kalau misalnya saya nulis file yang ada titiknya, misalnya testing.md. Nah, ini kalau kita pakai ls, itu kira-kira kelihatan nggak? Kelihatan. Yakin? Tidak. Hidden salah, Mas. Ya, betul. Jadi kalau di Linux ya, kalau di depannya ada titik, itu dia di hidden. Ya, ls. Nah, ini nggak kelihatan ya. Nah, kalau supaya kita mau ngelihat, pakai apa? ls min l ls min l. A gitu, Mas. Ya, betul. Pakai A ya.
A itu all. Nah, di sini kalau kita lihat, ini kelihatan ya, test.md. Nah, jadi di sini ada beberapa file-file hidden ya juga. Ada base logout, ada base profile, ada base RC, ada folder dokumen, sama yang kita buat tadi. Oke. Nah, sekarang di sini kalau kita mau lihat privilege ya. Untuk lihat privilege, di sini kita bisa kasih, bisa pakai komen LL ya. Atau list ls min l juga bisa ya. Kalau saya biasanya ll. Nah, di sini ada apa namanya dr w x r w r x strip x. Nah, ini ada yang tahu artinya apa? Kalau D directory, kalau R itu read, kalau W itu write, kalau X eksekusi. Oke. Nah, kalau secara keseluruhan ini kira-kira bacanya gimana? Tahu Mas. Oh, kurang tahu. Oke. Nah, jadi di sini tuh ada tiga apa istilahnya, tiga privilege ya. Ada untuk grup, ada untuk owner, ada untuk yang lain ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat user privilege Linux. Nah, D ini tadi directory, betul ya. R itu read, W itu write, X itu execution. Nah, di sini ada grupnya nih. Ada untuk user, ada untuk grup, ada untuk lainnya. Nah, jadi di sini 4 digit pertama itu untuk user. Ya. Usernya itu bisa, user yang kita login, yang sedang login, itu bisa ngapain aja. Itu bisa buat directory atau baca directory, bisa read, ya, bisa tulis, bisa eksekusi. Ya, karena DRWX. Sisanya ada WR, RW itu untuk grupnya. Untuk grup yang satu user dengan yang sedang saya login, itu bisa nulis, baca dan tulis. Sama eksekusi. Yang lain cuma bisa baca dan eksekusi aja. Contohnya, kalau misalnya saya bikin user lagi ya, user misalnya press gitu ya. Oke, press, oke, to press. Belum bisa terus. Oke, misalnya saya login sebagai tes tadi ya, tes, password. Terus saya ke foldernya si apa namanya, si Dimas. Nah, ini dia nggak boleh. Yang tadi dia cuma bisa apa? Yang lain itu ya, karena si tes ini bukan satu grup gitu, dia nggak akan bisa pindah ke folder itu. Dinas. Ini dia nggak bisa akses ya. Nah, supaya bisa akses, ada yang tahu caranya gimana? Root user. Ya? Pakai root user. Bukan. Kalau root user mah kan global ya. Supaya ngasih aksesnya. Aksesnya ordernya diganti. Ganti, betul. Jadi, untuk gantinya pakai apa? Mode. Betul. Nah, berarti di sini saya mau izinin untuk
apa? Control dengan mode. Misalnya saya kasih permission min_r semua ya. Jadi misalnya DDDD 777 ke folder dokumen. Kalau kita lihat, nah sekarang di sini bisa semua ya, read write X untuk folder dokumen ya. Nah sekarang buktinya kita coba logout ke user lain. Oke, Dimas dokumen. Oh, si ininya belum diakses. Baik. Untuk ininya belum bisa sih akses ya. Nah, baru bisa nih. Ya, kalau kita lihat, nah ini punyanya Dimas, punyanya Dimas di grupnya Dimas. Nah, kalau kita bikin file baru ya, start gitu ya, file dimas.txt. Nah, sekarang di sini ada yang punyanya tes. Nah, yang tes ini modenya cuma bisa read write, di user dia bisa read write, grupnya bisa read write, sisanya cuma bisa baca. Nah, kalau kita balik lagi pakai user Dimas, kira-kira file 5 ini bisa dibaca nggak? Bisa. Bisa ya? Ya. Nah, salah. Oke, nah kalau kita lihat ke sini, dokumen, L. Nah, ini masih bisa dibuka ya filenya, tapi kalau kita coba baca, file 5. Ini kosongnya. Di file 5. Nah, ini biasanya akan muncul error. Karena kita nggak diizinin untuk nulis filenya. Nah, ini nih, kalau kita lihat, dia sistem ininya read only. Ya. Gitu. Oke. Nah, sampai sini yang ditanya lu terkait user permission? Aman, Mas. Aman ya? Oke, ini grand permission udah. Oke, nah selanjutnya di sini perlu network ya. Untuk network, jadi untuk networknya kita perlu konekin dulu ke internet buat yang belum connect. Nah, jadi di sini buat yang belum connect, teman-teman bisa matiin dulu VPN-nya, terus aktifin lagi networknya, pastiin udah bisa connect ya. Nah, misalnya di sini IP A untuk melihat IP-nya. Oke, nah di sini kalau kita lihat 10.15.103, ini ada IP-nya ya. Nah, kalau kita coba saya cek di IP lokal saya. IP A. Nah, IP lokal saya di 54.
Nah, misalnya saya mau coba ping ke IP ini ya. Berarti ping ke 10.1.5.103. Nah, ini udah bisa connect ya dari lokal saya ke server. Nah, begitu pula sebaliknya. Harusnya bisa dari sebaliknya ya. 54 ping 10.1.5.4. Nah, ini bisa ya. Nah, tapi kalau misalnya kita matiin ya networknya, dia biasanya nggak akan bisa connect. Ini. Ada respon ya, network unreachable. Jadi make sure networknya connect. Kalau kita connectin lagi, nah baru dia bisa lagi. Oke, silakan coba dulu. Udah connect semua? Ada yang belum? Saya belum, Pak. Oke, mungkin bisa dicoba di set. Boleh. Sudah terlihat, Pak. Belum kayaknya. Sekarang? Oh ya. Oke, ini coba MN TUI, Di mana, Pak? diketik MN TUI, MN, ya, MN TUI, MMTUI. ya. Oh sorry, ini saya cek. Nah, oke, coba diactivate connection-nya. Connection. Oke. Nah, itu diactivate dulu. Dua-duanya. Satu lagi. Oke, terus coba ke bawah. Di tap aja. Kita Ya. Nah, tap lagi. Oke, back. back. Ya. Terus coba edit connection. Atas. Nah, itu free dulu satu ya. Oke, automatic dulu aja, nggak lupa. Terus di oke lagi. Ini nggak usah diubah apa-apa, Pak. Nggak usah, nggak usah dulu. Oke. Terus oke lagi. Yang ini juga. Back lagi. Back lagi. Oke, back aja. Quit. Oke, terus coba sistem CTL, sudo sistem CTL, TCL. digabung sistem CTL, Oh, CTL. kontrol spasi restart ya, ketik aja restart spasi network N-nya besar, network manager digabung, M-nya besar. Oh, Oke, masukin passwordnya. Oke, coba sudo sistem CTL.
enter. Systemctl status spasi network manager, sama kayak di atas. Oke. Ini ada yang capuk, kurang A. Kurang A. Manager. Yang manager. Mana? Ya. Oh ya. Oke, terus coba IP A. Oke, nah itu udah dapat tuh IP-nya 192.168.88 tapi itu 100 atau 188. Nah itu. Nah coba ping dari Windows-nya. Oke, cmd. Ping Ke IP-nya. 192.68. 88. 88 100 Ya, 100. 8. Ya. Nah, udah nih, udah bisa connect. Oke, ada lagi yang belum bisa? Oke Pak, makasih. Ya. Pak mau mastiin aja Pak, tadi kan waktu instalasi belum bisa networknya. Tadi pas istirahat nyoba-nyoba ngasih akses yang dibilang itu udah bisa, tapi kan di instalasi tuh ada yang di setting-setting ya. Nah yang ini tuh tadi nyoba yang ngeping ini nggak tahu bisa, nggak tahu nggak nih, boleh share sini Pak bentar. Oh, boleh. Sok. Takutnya nggak bisa tapi bilangnya bisa gitu. Udah ada Pak. Oke. Nah ini kan IP yang di tesnya tuh yang ini apa ya? Ya. Sejauh ini belum ada yang salah kan IPA-nya, terus udah keluar kayak gini. IP-nya yang ini 192.168.1.4. Ya. Terus cobanya di komen biasa di Windows. Ya, betul. Ya, ini udah jalan, betul. Udah ya? Udah. Oh, jadi nggak usah ada yang di setting-setting kayak yang tadi tuh? Ya, soalnya karena ini udah. Di NM2I-nya tuh tadi ini masih diaktif dua-duanya. Ya, betul. Gak apa-apa. Ya. Ya udah kalau gitu, itu aja sih Pak nanya. Oke, siap. Oke, ada lagi yang belum bisa connect? Aman semua ya? Aman Pak. Oke, nice. Nah, sekarang sebentar. Share screen dulu. Oke. Oh ya, saya kelupaan. Saya mau nunjukin struktur direktori yang ada di Linux ya. Kelupaan. Nah, di sini itu ada beberapa folder ya. Nah, di sini Nah, di sini ada folder yang namanya bin. Dia mengarah ke USR bin. Nah, kira-kira ada yang tahu ini folder untuk apa? Binary. Ya, betul. Nah, jadi folder ini biasanya digunakan untuk menyimpan program yang sifatnya executable ya, atau binary. Nah, untuk folder boot, ada yang tahu ini apa? Booting. Ya, betul. Tadi ya. Jadi kan kita define path namanya /boot ya. Nah, /boot ini muncul di sini nih.
Nah, kalau kita lihat isinya itu /boot ya. Nah, ini tuh isinya konfigurasi yang mengarahkan ke OS yang sedang kita pakai. Ya, gitu. Oke. Nah, untuk folder dev, ada yang tahu ini apa? Kurang tahu, Pak. Oke. Dev ini biasanya untuk device, ya. Nah, device ini maksudnya gimana? Device itu kayak hard disk gitu ya. Terus ada lagi CPU, memori, itu diregister di sini. Ya. Nah, jadi nanti once kita misalnya mau nambahin hard disk gitu ya, mau nambahin hard disk, nah kita ngelihatnya bisa di mana? Udah kedetek belum di Linux-nya? Di folder dev ini. Nah, tadi kan ingat ya, waktu bikin partisi, ada partisi namanya SDA. Ingat kan ya? Nah, itu dia ada di sini nih. Kalau kita lihat, ls, dev, gitu ya. SD, nih. Di sini ada SDA1 sama SDA2. Nih. Gitu ya. Kalau kita lihat isinya, dev, SDA. Nah, cuman di sini dia nggak bisa ini ya, nggak bisa kita lihat. Gitu. Nah, kita cuma bisa lihat, oh udah kedaftar atau belum. Gitu ya. S/dev. Nih, ada banyak sekali ya. Kalau kita mau lihat ada CD-ROM, terus ada mapping gitu ya. Tadi ada LVM, ini ada LVM CentOS-nya, ini ada CPU-nya, ada RAM-nya gitu ya. Banyak Pak. Ini pokoknya tentang device. Ini ngumpul di sini semua. Oke. Nah, untuk folder etc ada yang tahu ini untuk apa? Konfigurasi gitu masih buat service. Ya, betul. Jadi semua konfigurasi yang sifatnya sistem, ya, sistem Linux-nya atau program gitu ya, biasanya akan disimpan di /etc. Contohnya kalau kita lihat etc system D gitu ya. YAM nih untuk package manager kan pakai YAM. Nah di sini ada config-nya nih. Nah ini konfigurasi untuk package manajernya pakai YAM gitu. Terus ada lagi etc system D, sysconfig. Terus ada network script. Nah di sini kita bisa setting network-networknya nih. Yang network yang kita pasang tadi ya, cat etc system sysconfig network script if cfg ENSP8. Nah ini nih IP yang kita setting tuh di sini gitu. Yang kita setting secara GUI pas instalasi gitu ya. Dia simpannya di sini di file ini gitu. Ya. Jadi ini konfigurasi yang sifatnya sistem atau program. Oke. Kalau untuk folder home, kira-kira untuk apa? State user. Oke. Untuk data ya, data yang dipisahkan per user. Untuk folder lib, kira-kira untuk apa? Kurang tahu, Pak. Oke. Lib itu untuk library ya. Library. Nah, library ini maksudnya adalah beberapa source code yang dipakai oleh sistem Linux-nya. Misalnya di sini kan ada kernel ya. Kernel itu base-nya OS gitu. Basic-nya OS. Nah, si kernel ini dia perlu dependensi kayak library gitu. Nah, ini disimpannya di sini. Jadi kalau kita lihat /lib gitu,
Nah, ini beberapa library yang sudah terpasang. Gitu. Jadi contohnya ls script npm gitu. Nah, ini ada beberapa library yang dipasang di sini. Oke. Kemudian ada lagi OPT. Kira-kira untuk apa? Kurang tahu, Pak. Oke. Nah, OPT ini biasanya dipakai untuk instalasi software ya. Misalnya kalau kita install software third party gitu ya, misalnya kayak database server, terus ada mail server, dan lain-lain gitu, itu nanti si binary, bukan binary, apa namanya, kalau di Windows tuh kayak program filenya gitu. Nah, jadi hasil instalasinya biasanya disimpan di OPT. Nah, untuk binary-nya gitu ya, nanti akan dikopikan ke folder bin. Nah, kenapa dikopikan? Karena kalau kita simpan di OPT aja, gitu ya, nah kita nggak bisa secara langsung eksekusi, gitu. Jadi kalau mau dikenalin di komen, gitu ya, nah itu harus kita simpan di bin. Misalnya kayak cat. Cat ini dia program. Nah, kalau misalnya kita hapus dari folder bin, ya kita nggak bisa ngelakuin cat lagi, gitu. ls plus cat bin. Nah, di sini dia program ya, program cat gitu. Nah, kalau program cat-nya ini kita hapus dari folder bin, ya nanti dia nggak bisa dipanggil lagi. Cat itu dia nggak akan mau gitu. Biasanya command not found gitu. Jadi programnya harus kita simpan di folder bin. Oke ya? Terus Oke, nah ada lagi folder /var. Nah, ini kira-kira untuk apa? Variable. Apa ya? Buat web server sih, Pak, buat nyobain gitu kan. Di XHTML gitu. Not really. Ada yang lain? Jadi /var ini untuk data ya sebetulnya. Data yang kita simpan. Nah, jadi bukan kita simpan ya, tapi sistem simpan. Jadi ada bedanya dengan /home. /home itu kan untuk user data ya, data tentang user. Nah, kalau /var ini data tentang sistemnya. Nah, contohnya kayak ini penyimpanan log ya. Ini coba kita lihat cat /var log. Nah, ini kalau kita lihat message gitu. Oh, sorry. Cat /var log message. Nah, ini tuh file yang di-generate oleh sistem gitu ya. Ini sistem gimana networknya jalan atau enggak gitu. Nah, ini kan bentuknya data nih, data berupa log gitu ya. Nah, ini disimpannya di folder var. Nah, ada juga kadang-kadang kalau misalnya kita nginstal Nginx atau web server gitu ya, Apache, HTTP gitu. Itu biasanya ada juga di var www atau lain-lain gitu. Nah, itu bisa juga dari situ. Gitu. Oke ya? Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanya dulu tentang struktur direktorinya? Untuk folder etc tadi konfigurasi ya, Mas? Ya, betul, konfigurasi. Itu bisa kita ubah manual untuk konfigurasi OS-nya? Bisa. Oh, bisa. Tapi hati-hati,
Karena apa, kita rubah sedikit gitu ya, error, nanti sistemnya crash, OS-nya crash. Nah, jadi biasanya untuk merubah perlu level sistem. Jadi kalau pakai user biasa, ini kan user biasa nih, kita nggak akan bisa rubah langsung. Misalnya di V gitu ya, etc. Misalnya di dalamnya ada config network gitu, network script, if CFG, INS, P3. Nah ini dia nggak akan bisa, dia read only. Nah ini read only. Jadi yang bisa ngerubah hanya user yang punya preferred system. Nah yang punya preferred system itu root biasanya. Nah untuk bisa akses ke root, kita bisa pakai login ya, pakai login root atau pakai sudo. Ada yang tahu sudo itu apa? Hak akses. Ya, betul. Hak aksesnya privilege super user. Ya. Nah, ini kita bisa login sebagai root. Kalau tadi kita setting. Nah, tapi ada beberapa distro juga yang nggak boleh mengizinkan root gitu ya sebagai loginnya. Biasanya rootnya di disable. Itu ada juga. Nah, untuk CentOS, ini masih dibolehin. Oke. Nah, ini kalau kita V gitu ya, etc, sysconfig, work, script, if config, -3. Nah, ini baru kita bisa edit. Ya. Gitu. Ini bisa kita edit. Misalnya di HTTP gitu. Ini bisa kita hapus. Itu. Ya. Kalau user lainnya biasanya nggak bisa. Oke. Oke, kita logout lagi ya. Pakai user biasa lagi. Oke. Selanjutnya Oke, nah di sini ada basic operation. Ya. Basic operation ini biasanya OS-nya itu kan kalau udah lama nggak di-maintain gitu ya, biasanya ada beberapa package yang obsolete, artinya ketinggalan zaman gitu ya. Nah, gimana caranya supaya si package-nya itu up to date? Nah, kalau kita connect ke internet ya, kita bisa pakai package manager-nya. Nah, di Linux itu ada package manager. Package manager. Nah, package manager ini tergantung dari distribution-nya. Kalau kita pakai base-nya Red Hat, gitu ya, itu biasanya extension-nya, ada yang tahu apa? Extension untuk Red Hat? APT, Bukan? GPKG. Bukan? YAM, betul ya. Nah, ada YAM, kalau yang baru bisa pakai DNF. DNF. Ya. Nah, kalau ini pakai CentOS 7, itu biasanya YAM. Ya. Nih. Ya. Nah, jadi YAM ini tujuannya adalah sebagai repository, gitu ya. Repository itu artinya dia menyimpan semua package-package yang kita butuhin. Misalnya, kalau saya membutuhkan misalnya Vim gitu ya, ya kita tinggal install aja pakai package manajernya si YAM ini, gitu ya. Nah, tapi di sini dia perlu privilege ya. Jadi kita perlu pakai sudo. Nah, supaya lebih panjang gitu ya, nggak repot, kita pakai sudo min i aja, sudo min i. Nah, sudo min ini sama kayak kita login kayak root ya. Jadi di sini kita masukin passwordnya.
Nah, ini kita udah login sebagai root ya, tapi lewat sudo. Nah, misalnya saya mau cek dulu koneksi internetnya, connect apa enggak, ya. Kalau kita mau cek koneksi internet pakai, ada yang tahu perintahnya? Ping. Ping ke Domainnya. domainnya. Oke. Kita bisa ping ke DNS atau ke domain, ya. Jadi ping ke Google misalnya, ke .com. Oke, nah ini connect ya. Atau pakai 888 ya biasanya. Ping ke 8.8.8. Ini bisa connect ya. Gitu. Nah, kalau udah bisa connect, kita bisa pakai perintah yang namanya yum update. Yum update. Nih, dia akan melakukan query ya, atau melakukan pencarian dulu. Dia akan ngebandingin source yang ada di lokal ya, yang ada di server sini, versinya sama dengan yang di remote atau enggak. Nah, kalau misalnya ada pembaruan, contohnya kayak gini, nah ini ada update ya, gitu. Jadi kita bisa update nih softwarenya. Perubahannya seberapa besar, ini dia download 100 mega gitu ya. Kita tinggal, kalau misalnya mau oke, tinggal yes aja. Tuh. Nanti dia akan download gitu. Kalau mau pakai Ubuntu mah harus di app upgrade ya Mas ya, nggak langsung Ya, manual. betul. Kalau Ubuntu, dia ada 2 step. Jadi ada update dulu, baru upgrade. Kalau di sini, di CentOS atau Red Hat gitu ya, cukup yang update aja, dia udah ngelakuin 2 hal, query sama ngupdate-nya. Oke, nah ini ada sign, tinggal yes saja. Hmm.
Oh ya, oke, sambil nunggu karena udah 4:30 ya. Saya mau lanjut aja ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya di sini kita akan nge-remote servernya lewat SSH ya. Nah, sebelumnya dari teman-teman ada yang udah tahu apa itu SSH? Apa ya, konekin dari Windows ke Linux gitu bisa Kak? Ya Pak ya? Seringnya gitu sih. Oke, ya. Secara umumnya betul ya. Jadi kita nge-remote menggunakan protokolnya SSH ya. Jadi kita lewat nge-remote-nya itu lewat terminal ya atau CMD gitu ya kalau di Windows. Jadi kita buka program namanya SSH terus kita remote ke server protokolnya SSH. Nah, kira-kira ada yang tahu SSH itu running di port berapa? 80. Kurang tepat? 80. Kurang tepat juga? 20. Bukan? 443. Bukan. Defaultnya 22. 2 ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya, SSH Nah, SSH ini dia singkatannya Secure Shell ya. Jadi dia membutuhkan iklan lagi. Nah, jadi SSH ini dia membutuhkan strong password ya dan juga public key. Kita bisa register menggunakan password atau key ya. Nah, SSH ini defaultnya pakai port 22. Nah, jadi yang pasti pertama kita harus cek dulu di servernya, SSH servernya udah jalan atau belum ya. Nah, jadi di sini, nah ini kebetulan sudah selesai ya. Kalau kita cek dulu sistem CTL status SSHD. Nah, ini kalau kita lihat di sini, dia udah running di port 22 ya. Nah, jadi di sini kita bisa akses lewat dari lokal kita di sini. Nah, berarti caranya di sini kita pakai SSH ya. SSH, terus SSH, nama user yang ada di server, misalnya tadi saya punya user Dimas ya, Dimas, IP-nya berapa, atau domain si servernya kalau punya, tadi IP saya di, ini ya, 10.15103, berarti di sini 10.15103, ya, kita enter. Nah, ini dia ngecek dulu, ini boleh nggak akses dari server ke lokal kita. Nah, kita kasih aja yes. Nah, terus masukin password yang ada di server. Tadi, password. Nah, udah. Ini kita login, ya, login ke server tanpa menggunakan konsol yang ada di VirtualBox. Ya. Jadi, apa yang kita lakukan di sini, itu ya akan mengakses ke server juga. Gitu. Lewat protokolnya SSH. Ya. Nah, sampai sini ada yang tanya lu? Kalau di distro lain tuh ada ketergantungan sama firewall ya Mas ya? Ya, betul. Kalau di CentOS nggak ada firewall lagi. Ada firewall-nya. Nggak nyala ya Mas ya firewall? Biasanya disable. Oh, bisa. So, kalau kita lihat ya, sistem CTL, firewall,
Terus, oh aktif, tapi biasanya port dua-duanya udah dibuka. Kalau kita lihat firewall command, add, oke. Nah, ini biasanya di disable. Jadi kalau kita mau aktifin, kita harus add dulu ke rule-nya. Kita pakai zone, zone-nya public biasanya, terus port si SSH-nya berapa, kasih permanen, terus di reload. Gitu. Nanti baru bisa. Nah, di CentOS juga di sini ada dua ya, aksesnya. Ada dari sisi firewall, ada dari segi Linux. 100. Nah, ini ada Linux itu yang ngejagain keluar masuk akses yang diperbolehin gitu ya. Nah, di sini policy-nya enforcing. Kalau enforcing di sini artinya dia strict ya. Biasanya nggak boleh ada satupun. Nah, ada mode-modenya lah gitu. Nah, biasanya harus disetting permissive. Permissive itu jadi warning aja. Nah, kalau sekarang statusnya enforcing gitu. Oke? Oke, nah tadi itu SSH ya. Nah, sekarang ada lagi program namanya SCP. Ada yang tahu apa itu SCP? Tahu. Oke. Bukan alien ya. Kan ada tuh SCP something tuh yang dari Amerika. SCP itu secure copy ya. SCP. Nah, secure copy artinya kita bisa mengkopikan yang ada dari lokal kita ke remote atau sebaliknya dari remote ke lokal ya. Misalnya di sini saya mau ngopi ya, mau copy teks yang ada di lokal saya, misalnya saya buat dulu ya. Tes HTML gitu. HTML. Misalnya di sini saya bikin HTML gitu ya. HTML. Nah, gini aja simple. Nah, terus saya mau copy yang ada dari sini ke server. Nah, jadi perintahnya di sini SCP file tujuannya ini kan di sini ya, dari lokal, berarti kan tes HTML, ya. Terus diarahin kemana? Diarahinnya ke server. Berarti kita pakai protokolnya SSH, ya. Jadi Dimas, usernya tadi kan Dimas ya, IP-nya berapa? 10.105.103.2, mau diarahin ke folder apa? Saya misalnya mau diarahin ke folder home, folder home-nya si Dimas, ke dokumen. Berarti kita kasih shortcut ini gelombang slash, ini artinya home ya. Ini sama kayak kita nulis home Dimas gitu, sama. Nah, cuman cara singkatnya ini. Terus arahin ke folder dokumen. Ini. Nah, kalau kita enter, dia minta password, masukin password yang biasa. Password
Nah, ini katanya sudah. Ya. Nah, kalau kita cek ya, di sini, di servernya, kita login sebagai Dimas, kita ls ke dokumen. Nah, ini ada nih, tes HTML. Oke. Tes dokumen, tes HTML. Nih, sama ya. Gitu. Iya. Nah, ada yang ditanya dulu sampai sini? Aman sih, Mas. Aman ya. Oke, nah materi hari ini mungkin cukup sekian dulu. Ini saya ada quiz ya. Kuisnya simpel aja. Teman-teman cukup ngisi beberapa pertanyaan di sini. Um, quiz. Nah, Cekin kodenya, Mas. ini untuk VM-nya boleh dimatiin atau enggak juga nggak apa-apa. Bahkan kalau saya dimatiin dulu ya, supaya nggak berat. Oh, ini bisa. Oke, silakan coba join ke sini ya. Ini, coba scan QR code-nya. Baru ada 4. Oke. Jalan 10. Oke, masih ada lagi? Masih loading, Pak. Oh, oke. Oke, satu lagi kayaknya ya. Iya, Pak. Oke. 16 ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, ini. Apa fungsi dari komen mkdir? Silakan.
Oke, udah semua? Oke ya. Oke, Ya, kita lihat jawabannya. Ya, betul ya. Dan buat folder. Oh, ini salah, sorry. Nah, yang kedua, ini jawabannya bisa dua ya. Ini. Oke, udah semua? Udah. Sudah sebenarnya. Hah? Oke. Ya, betul ya. Jadi bisa memindahkan objek atau merubah nama objek. Ya. Nah, bagaimana cara untuk menghapus objek pada folder var www.html? Sekalian nunggu boleh nanya Pak, Ya, boleh. kalau ini kernel tuh gimana sih Pak di sistem Linux tuh? Apa? Kernel. Kernel. Oh, Iya. kernel itu dia kayak apa namanya? Semua OS itu punya kernel. Ya, kernel itu core dari sistem OS. Nah, kernel ini biasanya berinteraksi dengan hardware. Gitu. Nah, jadi yang membedakan antara sebetulnya OS itu kan software juga ya, software juga. Nah, cuman yang beda itu karena sistem operation ya, jadi dia akan ada interaksi dengan device atau hardware-nya gitu. Nah, fungsinya si kernel itu berinteraksi dengan hardware-nya gitu. Oh, berarti dari command line ke kernel ke hardware gitu ya Pak? Ya, betul. Oh, oke, baik Pak, siap Pak. Oke, sudah ini? Udah Pak. Nah, ya. Oke. Ya, betul ya. Yang ini. Nice. Oke, selanjutnya apa fungsi dari folder USR bin pada sistem operasi Linux?
Oke, sudah semuanya? Sudah, Mas. Ya, oke. Ya, ada berapa persen yang kurang tepat ya. It's okay, nggak apa-apa. Nah, jadi folder USR bin itu tempat penyimpanan executable binary ya, yang betul. Oke, soal kelima. Di mana seharusnya kita menyimpan data pada level sistem. Boleh nanya nggak, Pak? Tapi di Boleh, luar materi sih. Boleh nggak boleh. sih nyantumin di CV atau di LinkedIn gitu tentang pelatihan tabel data gitu, Pak? Boleh, silakan. Boleh, Pak. Oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, sudah semua? Ya. Oke, macam-macam nih, beragam. Ada yang di home, ada yang var data, ada yang di OPT. Ya. OPT. Nah, jawabannya yang betul sebetulnya di var ya. Karena di sini di level sistem. Nah, untuk home ini biasanya untuk user. Nah, OPT ini biasanya untuk aplikasi nih. Aplikasi gitu. Untuk instalasi aplikasi. Tapi is okay ya. Jadi yang betul yang B. Ya. Oke, selanjutnya di sini apakah ini belum dibahas ya, nanti skip dulu. Nah, ini silakan. Hah? Udah balik. Oke, nah ini apa fungsi dari perintah ini ya? SCP bla bla ke bla bla bla. Ini agak ambigu ya, tapi kita lihat. Sudah, Pak. Oke, sudah semua ya. Nah, sebetulnya ini agak salah sedikit ya, kalimatnya. Harusnya mengcopy file dari lokal, dari server ya, dari server. Oh ya benar-benar, sorry. Harusnya yang ini jawabannya. Oke, ini mulai beragam ya. Jadi ini mengcopy file dari lokal ke server. Ini ada beberapa, 17%. Ini mengcopy file dari server, folder ini, ke folder download yang di lokal. Nah, ini yang betul ya. Ini yang betul. Ini mengcopy file dari server
dari server ke folder lokal. Download di lokal. Ini juga betul sebetulnya. Oke. Nah, ini jawabannya yang betul. Yang ini ya, C sama D. Harusnya. Nice ya. Oke, nah selanjutnya. Silakan. Oke, sudah ya. Oke, kayaknya ini jawaban paling cepat ya. Kita lihat hasilnya. Ya, betul ya. Jadi, SSH itu untuk meremote secara konsol atau terminal. Oke, nah ini kira-kira apa nih jawabannya? Bu Musibah mau tanya, bare Ya, metal boleh. itu nama produk. Bukan. Dia itu istilah server fisik yang besar speknya. Oh, Oke, sudah ya. Oke, jawabannya ini beragam ya. Isolasi pada environment manual operation. Nah, yang betul isolasi ya. Nah, kenapa isolasi? Ada yang tahu? Karena dibungkus. Ya, betul. Jadi setiap VM itu akan punya environment masing-masing gitu ya. Nah, itu namanya isolation. Artinya dia nggak bisa berkomunikasi secara langsung. Gitu. Ya, oke, nice. Ya, nah itu secara garis besar ya pelajaran hari ini. Oh, ini satu lagi, sorry. Oke, ada lagi? Silakan. Oracle apa namanya? Ah, bisa jadi. Tapi nggak tahu itu level storage-nya itu ya. Kan nggak tahu nih storage switch-nya di sana pakai apa. Di sana pakai Spark itu kan. Oracle Spark itu bukan server Fujitsu lain. Ya juga nggak dirinya sih level storage. Oke, sudah semua? Nah, Oke, udah ya.
Oke, kita lihat jawabannya ya 50-50 ya. Jadi di sini ada yang jawab Alpine, ada yang jawab Santos. Mungkin saya mau coba, ini bukannya mau war gitu ya. Kalau yang jawabannya Alpine, kira-kira tahu kenapa? Habis browsing Oh, habis browsing. Katanya- Oke. like Quake. Terus? Enggak sih, pernah nyoba pas di containerization katanya emang paling kecil gitu ya. Ya, betul. Storage-nya. Ya. Storage-nya betul. Jadi si Linux Alpine ini gitu ya, si OS-nya sendiri itu paling kecil daripada yang lain. Nah, package yang dibawa sama si Alpine itu cuman core aja gitu. Beda dengan yang lainnya. Kalau misalnya kayak CentOS itu kan tadi ada kayak package Cat, Ping gitu ya, network dan lain-lain itu dibawa semua tuh. Jadi size-nya agak lumayan. Size-nya 16 GB gitu ya. Nah, kalau Alpine itu 10 GB aja kurang. Bahkan kalau di kontainer gitu ya, size-nya cuma 54 MB. Bayangin, OS 54 MB. Gitu. Iya. Jadi kecil banget. Ya. Oke. Nih, betul ya. Jadi jawabannya yang Alpine. Oke, mantap. Selamat. Benar, 8 dari 9. Mantap. Kak Kiki, dicatat ya. Oh, ada nilainya, Mas. Ada, nanti dapat bonus. Yang menang Mas. kuis, nanti dicatat. Pak tadi ada jawabannya Jadi- yang salah, tapi benar itu salah dong kalau gitu. Ya, tadi ada beberapa yang ini kan ya. Iya, sengaja Tapi jawabnya. mostly itu. Nah, nggak apa. Udah Mas, yang ini aja ya. Oke, ya mungkin karena udah jam 5 ya. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita sudah. Mungkin untuk materi minggu depan kurang lebih tentang apa ya, Mas? Kita masih di virtual machine, lebih ke apa namanya aplikasinya. Jadi di sini saya baru bikin sebentar. Jadi nanti kita coba apa namanya web server gitu ya, install database, tuning database dan lain-lain. Gitu. Tapi belum selesai ini. Nanti saya update lah. Tapi masih menggunakan CentOS. Ya, masih pakai VM yang sama. Oh iya. Baik. Ini ada web server gitu ya. Ini belum diupdate sih. Nanti ada database juga. Baik, Mas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup sih, Mas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah join kesempatan season kali ini. Selamat sore, selamat hari weekend ya. Ya. Baik. Terima kasih, Mas. Ya. Terima kasih. Tuhan, Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Zen live. Ya.